Tersesat 7 hari di Gunung Marapi. Narasumber Muhammad Andre Raberta. Kisah ini berawal saat bulan Juni tahun 2001. Saat itu Andre dan keempat sahabatnya yang bernama Uncu, Nopeng, Firman, dan Iwan yang tergabung dalam Sispala memutuskan untuk mendaki Gunung Marapi di Sumatera Barat. Di antara mereka, Firman ini memiliki bakat istimewa. Dia bisa melihat hal-hal supranatural yang memang bawaan sejak kecil. Singkat cerita, rombongan pun berangkat dari Padang menuju kota baru Padang Panjang untuk memulai pendakian Gunung Merapi. Sebelum rombongan melakukan perjalanan, rombongan pun memutuskan untuk menunaikan ibadah sholat di masjid terdekat lebih dahulu. Singkat cerita, rombongan pun selesai melakukan kegiatan sholat. Dan saat akan naik ke pesanggerahan, kalau sekarang mungkin pos 1 atau base camp, rombongan baru tersadar salah satu kacamatanya hilang. Singkat cerita, rombongan memutuskan untuk kembali ke masjid tadi untuk mengecek apakah kacamatanya ada atau tidak. Anehnya, mereka tidak menemukan kacamata di masjid itu, tempat mereka sholat. Mereka pun memutuskan untuk tetap berangkat mendaki Gunung Marapi. Singkat cerita, mereka berlima melakukan pendakian dengan Uncu sebagai leader di depan, diikuti Nopeng, Iwan, Firman, dan Andre di posisi paling belakang sebagai sweeper. Mereka berlima pun berjalan menyusuri hutan Gunung Marapi yang saat itu tidak ada pendaki atau rombongan lain bersama mereka. Saat baru sekitar 300-400 meter menuju pos pelaporan, Andre mendengar suara misterius di belakang, seperti tapak kaki yang mengikuti jejak rombongan. "Duh, siapa ini?" batin Andre saat itu. Dia sedikit was-was. "Andre, gantian di belakang, Andre," ucap Firman saat itu connect dengan kejadian janggal tersebut. "Iya men," Andre menjawab perintah Firman tersebut. Dengan cepat mereka berdua berganti posisi. Kini Firman yang menjadi sweeper di bagian belakang. Akhirnya rombongan memutuskan untuk membagi dua kelompok, di mana Andre dan Iwan berjalan duluan, sementara Uncu, Nopeng, dan Firman masih berada di bawah. Setelah Andre dan Iwan sampai di batas vegetasi, Unyu, Nopeng, dan Firman pun menyusul kedua sahabatnya ini. Akhirnya mereka semua pun sampai di batas vegetasi sekitar pukul 5 pagi. "Udah ikutin jalan ini aja, udah mau dekat. Saya istirahat dulu," ucap Unju yang agak kelelahan. Seketika rekan-rekannya yang memegang merasa sama kelelahannya, dan Unju pun terlihat emosi karena perilaku Unju yang terlihat malas-malasan untuk melanjutkan perjalanan yang memang sudah sebentar lagi. Tiba-tiba emosi Andre tidak terkontrol. Ia melempar semua alat masak yang mereka bawa. "Duh, sekarang saya mau ke puncak sendirian," ucap Andre saat itu masih emosi. "Dia sendiri bawa Nopeng atau bawa siapa gitu?" jawab Uncu mencegah Andre menuju puncak seorang diri. "Udahlah, nanti kita ketemu di puncak," balas Andre yang masih sedikit emosi karena kejadian tadi. Sekitar 200 meter Andre berjalan. Nopeng pun mengejar Andre dari belakang. "Andre, kau ini ke puncak sendirian. Aku ikut nih, aku ikut," teriak Nopeng dari belakang sembari dibarengi dengan kata-kata kasar. "Peng, jangan ngomong gitu." Peringatan Andre membuat Nopeng seketika sadar. "Oh iya, astagfirullah," ucap Nopeng istighfar. Karena memang ketika mendaki gunung, pantangan bagi para pendaki adalah tidak boleh berkata kasar. Singkat cerita, mereka pun sampai di puncak dan bertemu Tugu Abel. Spontan Andre memeluk Tugu tersebut, mengelap dan mencium Tugu tersebut. Pendaki lain yang melihat tingkah Andre pun menertawainnya karena dianggap aneh dan berlebihan. Tapi Andre memilih untuk bersikap masa bodoh karena ia baru pertama kali mendaki Marapi dan meluapkan sukacitanya ketika sampai puncak Marapi. Dari sekian banyak pendaki yang menertawai tingkah unik Andre, ada seorang bapak-bapak yang terus-menerus menatap tajam Andre dan Nopeng. Andre pun merasa bahwa sosok bapak ini terus-menerus menatap tajam dirinya dan Nopeng, seolah-olah sosok ini terus
menerus mengawasi gerak-gerik kedua sahabat ini. Peng itu ada ngawasin mulu, Peng, ucap Andre dengan memberi tahu Nopeng. Terus gimana, kita datengin nih? Tanya Topeng yang kali ini mulai merasa risih. Dah, gak usah, biarin aja, jawab Andre singkat. Akhirnya Andre dan Nopeng meneruskan perjalanan menuju puncak Merpati. Sampainya di sana, mereka berdua pun beristirahat menikmati pemandangan dari puncak Merpati sambil makan dan merokok. Wah, kalau jatuh ke bawah nih kita hidup gak ya, Andre? Tanya Nopeng setelah melihat ke bawah. Peng ngomong apaan sih, Peng? Jawab Andre yang kaget karena ucapan temannya ini agak ngawur. Gak sih, bercanda aja, jawab Nopeng di tengah kegelisahan sahabatnya. Mereka pun sempat tertidur di puncak Merpati. Ketika terbangun, mereka tidak melihat siapapun di sana. Mereka pun memutuskan untuk turun ke ladang Edelweiss terlebih dahulu. Sampainya di ladang Edelweiss, Andre dan Nopeng pun memetik bunga abadi itu. Setelah memetik satu, mereka pun kalap melihat setiap bunga ini seperti bersinar dan memanggil mereka untuk memetiknya. Akhirnya tanpa sadar mereka memetik bunga ini. Sudah sampai memintas mereka. Akhirnya mereka beristighfar setelah sadar. Peng, kita ngambil kebanyakan nih, Peng, ucap Andre yang baru sadar. Ya nih, kebanyakan, jawab Nopeng singkat. Mereka pun memutuskan untuk kembali menuju Tugu Abel. Saat mereka ingin memutar jalan, mereka pun bertemu dengan sosok bapak tadi yang mengawasi mereka di puncak Merpati. Bapak misterius itu sedang memetik bunga Edelweiss juga. Pak, nggak balik, Pak, tanya Nopeng sedikit gak panik. Kalian keluarlah cepat, perintah si bapak misterius ini. Nopeng dan Andre pun kebingungan dengan perintah bapak misterius tersebut. Sebentar lagi kabut tebal, keluarlah dari sini, cari jalan selamat, jangan lama-lama di sini, peringatan si bapak misterius. Dre, balik yuk Dre ke Tugu Abel, ajak Nopeng yang panik. Yuk balik, Peng, jawab Andre sedikit panik juga. Oke Pak, kami. Suara Nopeng tiba-tiba terputus karena si bapak misterius ini sudah pergi sangat jauh. Mereka pun berteriak memanggil si bapak misterius tadi, tapi ia hanya berjalan tanpa menoleh dan hilang seketika. Tidak lama berselang, benar saja kabut tebal mulai turun menutupi pandangan sekitar mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun berlari menyusuri kabut tebal dengan jarak pandang kurang dari setengah meter. Tidak berapa lama mereka berlari, kabut pun mulai menghilang, tapi mereka sudah sampai di kawah gunung tersebut. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke puncak Merapi. Yuk kita ke puncak Merapi, ajakan Topeng sembari menuju ke puncak Merapi. Loh itu, Peng, tanya Andre heran karena mereka tersadar. Mereka melihat 5 puncak Merpati berjajar di atas. Loh, kok jadi banyak? Tanya Nopeng yang semakin heran dan panik. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan lain dan tidak kembali ke puncak Merapi. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa jalan yang mereka pilih yaitu jalur menuju hutan larangan Merapi. Saat sampai hutan larangan Merapi, mereka pun menemukan batu yang dicat orange. Mereka tidak mengetahui batu tersebut fungsinya untuk apa. Batu tersebut adalah Tugu 12.